Terima kasih Anda kembali bersama kami di Adapa Berita Weekend, dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda di lantai telepon 02151551111. Kita masih bersama dengan para Kartini modern saat ini. Nah, ini juga tadi sempat menyinggung bahwa perempuan ini walaupun misalnya dilarang oleh pasangannya untuk beraktivitas di luar rumah, tapi tetap bisa beraktivitas melalui di rumah gitu, di dalam bisnis online karena juga kita bicara mengenai kalau tadi mungkin juga karena ketidaksiapan laki-laki menghadapi perempuan yang begitu maju, sehingga perempuan ini kalau misalnya di luar tetap loh harus rumah tangganya harus beres gitu kan. Nah itu kan bebannya akhirnya menjadi semakin double gitu ya untuk perempuan gitu. Mungkin ada tanggapan juga. Memang tapi wanita itu kalau menurut saya luar biasa, karena walaupun dipres seperti apapun pasti punya jalan keluarnya. Canggih pokoknya. Jadi pria itu harusnya mengapresiasi istrinya. Jadi tidak hanya menuntut tapi juga harus bisa memanjakan, karena istri itu bebannya cukup besar juga ya. Dia harus memikirkan keluarganya sendiri, keluarganya, terus orang lain, lingkungannya. Jadi kalau prianya tidak mengapresiasi, tidak memberikan ruang gerak yang cukup untuk dia, kasihan wanitanya. Padahal mungkin saja istrinya itu bisa berkembang secara baik. Oke, baik. Sebelum Bu Nina tampaknya sudah ingin bersuara, tapi kita angkat dulu penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa di mana? Dengan Pak Erik, ada di Jakarta. Pak Erik, silakan Pak Erik. Ini saya mau nanya, ini dulu zamannya Ibu Kartini itu diskriminasi untuk perempuan itu dari kelompok apa itu? Apakah agama, apa budaya, apa suatu karena kerajaan? Budaya. Itu saja pertanyaannya, Pak. Jadi kalau setahu saya pernah dulu cerita masyarakat Kartini ini diskriminasi itu. Kalau maaf nih Pak, Ibu, saya kan dari Sumatera Utara. Dulu kalau dibilang karena semenjak ada agama, mungkin di zaman Masehi, pendiskriminasian untuk perempuan sudah dihilangkan. Sama derajatnya perempuan dan laki-laki itu di hadapan Tuhan. Dulu kan udah hilang itu menurut saya sejak sejak Masehi. Kenapa masih ada? Halo, Pak Erik masih Oke, tampaknya sudah terputus. Silakan Ibu. Oke. Kalau melihat dari situasi itu dua-duanya Pak, budaya dan politik saat itu, politik saya maksudkan adalah bahwa negeri kita itu karena mengalami penjajahan ya. Jadi dulu tuh semua orang nggak boleh sekolah. Semenjak ada Kartini, mulai ada politik etis, politik balas budi, itu karena adanya penderitaan luar biasa sesudah tanam paksa. Terus kita mungkin ingat ada buku Max Havelaar, Multatuli. Di situ dia menuntut, gila nih pemerintah ini udah segini, katakanlah gitu ganas banget gitu, menghisap darah pribumi yang sampai tidak boleh sekolah. Jadi orang tidak boleh sekolah itu ya memang untuk dibodohkan terus ya. Nah dengan Kartini memulai itu, kalau bisa sekolah tuh dimulai. Dan dulu hanya anak-anak bangsawan, sehingga yang sekolah ke luar negeri bisa dihitung dengan jari. Jadi kebodohan itu Pak juga karena ya dibudayakan oleh siapa? Oleh pemegang kekuasaan. Penjajah saat Katakanlah itu ya. Inggris beda dengan Belanda cara menjajahnya. Sekolah dibuka dan sebagainya. Kalau Belanda dulu begitu. Jadi mulai ada politik etis yaitu Pak Studi mulai dibuka, ada dokter-dokter Jawa dan kemudian sekolah Ongkoloro itu di Jawa Pak. Jadi hanya boleh sekolah kelas 2. Para saudagar kaya yang kebetulan saya juga sedikit mengerti, saya di Solo lihat ada kumpulan serikat dagang itu Pak, karena dia juga bukan orang ningrat, nggak boleh sekolah. Jadi memang jadi orang yang berpendidikan tuh ditakutin gitu, takutnya mungkin akan lebih merongrong waktu katakanlah pikiran terbuka ya. Jadi kita berterima kasih sekali kepada Kartini bukan karena untuk mensejajarkan pria wanita, tapi memberi kesempatan kepada pengembangan intelektual untuk perempuan. Karena generasi masyarakat harus diisi oleh semua jenis kelamin masyarakat gitu ya, yang di situ harus berpendidikan. Jadi memang
apa tadi pertanyaan beliau itu, apakah apa tadi? Jadi hambatannya itu dari agama, tidak, itu dari agamanya, budaya atau kerajaan. Ya, semua jadi karena dari kan kemajuan itu political will dari pemerintah lah di situ. Jadi kalau pemerintah itu memberi kesempatan seluas-luasnya untuk perkembangan masyarakat, pasti juga dilakukan. Jadi pada saat itu adalah pengaruhnya di budaya, dan budaya itu dikondisikan oleh pemerintah saat itu. Ini Bu Nina, kalau kita bicara mengenai ide dari Ibu Kartini sendiri kan sebetulnya adalah satu, intinya adalah tidak ada seorang pun baik itu perempuan atau laki-laki yang boleh tidak berpendidikan begitu kalau mau maju begitu. Nah, kalau sekarang kita lihat banyak sekali undang-undang sudah mensyaratkan minimal APBD di setiap daerah itu 20% untuk pendidikan. Nah, di mana-mana sudah digelontorkan yang namanya sekolah gratis. Ini tanggapan Ibu mengenai maksudnya warga yang sudah berpendidikan seperti apa? Apakah sudah cukup atau apalagi sih PR pemerintah? PR pemerintah menurut saya harus memperbaiki sistem pendidikan. Kita apa ya, kalau saya boleh suara di sini mungkin agak panas ya. Karena saya sudah dari dulu kurang setuju adanya birokrasi pendidikan. Pendidikan itu adalah menurut saya satu jujur dalam artian nggak ada rekayasa, intelektual, kepribadian harus berkembang sesuai dengan kode etik pendidikan itu sendiri. Bahwa pendidikan itu kan mencerahkan pikiran orang per orang, sehingga guru sebagai pendidik itu harus diberi kebebasan mendidik, itu ada sistemnya menurut guru. Tapi kalau dibirokrasikan seperti Wan yang sekarang sampai se-Indonesia itu, kalau menurut saya suatu hal yang mustahil, katanya Sri Mulat begitu. Jadi suatu hal yang mustahil maksud saya begitu ya. Karena saya keterlaluan. Jadi terlalu membebani. Sistem pendidikan kita ya itulah pemerintah, tentu kita semua yang harus sama-sama berani menyampaikan apa adanya. Dan saya juga selalu mengikuti tulisan-tulisan para pakar pendidikan di surat-surat kabar yang intinya juga please berubah, karena kita sudah sangat ketinggalan sistem pendidikan kita, sehingga karakter-karakter yang kita harapkan menjadi manusia yang lebih baik itu juga menjadi tidak seharapan. Toh pendidikan tuh seperti Kartini juga bilang, jangan cuma membuat orang itu bukan pinter, tapi berbudi luhur. Itu artinya juga ada semacam, jika Anda berpengetahuan, punya budi yang baik, diharapkan juga. Nah, kalau di sini juga katakanlah makanya orang begitu cepat emosi, cepat apa segalanya mungkin yang paling penting padahal tinggi. Yang penting matematika bagus, ininya bagus, fisika bagus, tapi yang lainnya enggak. Dan ini yang saya sebagai penggiat kebudayaan, sejarah di SMA jurusan IPA dihapuskan. Mau jadi apa bangsa kita? Nah, jadi memang sudah kabar sayang, thank you for pertanyaan pendidikan. Jadi banget. Semangat langsung keluar ya, Bu Nina ya. Baik, kami akan melanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya dengan Bu Nina dan juga Uni Fahira. Kami kembali saat lagi.